Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang apa pandangan menurut kaum Unitarianisme yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah ciptaan Allah atau permulaan dari ciptaan Allah yang mereka ambil dari kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat ke-14. Saudara terkasih, kita memahami bahwa Yesus Kristus sesungguhnya adalah Tuhan, sesungguhnya adalah Allah. Tetapi saat ini sedang ramai diperbincangkan bahwa Dia adalah permulaan ciptaan Allah. Bahkan ada beberapa yang mengatakan bahwa sebelum segala sesuatu diciptakan, Allah yang dalam pemahaman mereka adalah Allah Bapa, Dia telah menciptakan bagi dirinya sendiri, yaitu sebuah ciptaan atau suatu ciptaan yang disebut Yesus Kristus. Nah, jadi menurut Wahyu 3:14 ini seolah mengatakan bahwa Yesus Kristus itulah awal ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah jauh sebelum dari segala ciptaan itu ada. Tetapi saudara, mari kita membahas apakah pandangan kaum Unitarianisme ini adalah benar-benar dapat dipercaya atau dapat kita pegang menurut pandangan mereka itu. Pada Wahyu 3:14 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, inilah saudara yang kaum Unitarianisme memegang erat tafsirannya terhadap ayat ini yang menyatakan bahwa firman atau perkataan Amin itu adalah ciptaan Allah yang permulaan ya. Yang permulaan. Nah, dikatakan di dalam bahasa Yunani kaito angelo tes en Laodikia Ecclesias grapson tadi lege ho amin ho martis ho pistos kai aletios arke tesktiseos toteo. Saudara, kata arke di dalam Wahyu 3:14 itu diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia sebagai permulaan. Kata permulaan dalam konteks Wahyu 3:14 bukanlah suatu ciptaan. Di dalam Alkitab tidak pernah ada catatan yang menuliskan baik secara implisit ataupun eksplisit yang menyatakan bahwa Allah menciptakan sebuah permulaan atau Allah menciptakan permulaan. Jikalau permulaan konteksnya pada Wahyu 3:14 dipahami sebagai awal tindakan suatu pekerjaan, maka seharusnya dituliskan dengan kata erchato. Itu yang seharusnya kalau memang kaum Unitarianisme memandang bahwa itu adalah sebagai awal tindakan suatu pekerjaan yang Allah lakukan, seharusnya dituliskan dengan kata erchato yang terdapat di dalam 1 Samuel 14 ayat 35, Matius 4 ayat 17, Lukas 7 ayat 15 dan lain sebagainya. Dan jikalau arke, permulaan yang dimaksud adalah menunjuk kepada apa yang mula-mula diciptakan Allah, menunjuk kepada apa, siapa yang mula-mula diciptakan Allah, seharusnya menggunakan kata arkes ketesios yang terdapat di dalam Matius 10 ayat 6. Dan untuk menunjuk kepada waktu atau tempat permulaan, jikalau ini juga menunjuk kepada suatu tempat atau permulaan sesuatu, segala sesuatu, maka seharusnya digunakan kata NRK. NRK. Nah, N adalah partikel preposisi datif yang menunjukkan lokatif, lokasi, saudara. Jadi dalam konteks Wahyu 3:14, arke adalah dia sebagai subjek kata benda itu sendiri. Ini perkuat oleh artikel he, maka diterjemahkan sebagai sumber dan hipostasis. Nah, saudara terkasih, karena itu sebelum kaum Unitarian ini membombardir pandangan Alkitabiah yang mengatakan bahwa arke, bahwa firman amin itu, bahwa Kristus itu adalah dicipta atau awal dari segala ciptaan, dia harus terlebih dahulu membungkam pandangan filsafat. Karena arke dalam istilah Yunani menunjuk kepada permulaan, titik mula-mula asal muasal suatu hal. Beberapa pengertian, yang pertama adalah substansi atau prinsip dasar yang mendasari semua hal yang ada. Kata ini dipakai pertama kali dalam arti filosofis oleh Anaximandros. Anaximandros memakainya dalam arti yang pertama adalah abadi, tanpa awal dan tanpa akhir. Yang kedua, dia juga mengatakan bahwa itu adalah sebagai sumber dari segala sesuatu yang ada, yang sudah ada dan yang akan ada. Yang kedua, Anaximandros juga berkata bahwa titik pertama dari permulaan suatu hal terjadi apa adanya sekarang ini. Ini menurut pandangan filosofis, pandangan filsafat. Dan menurut Aristoteles, istilah ini mengacu kepada prinsip-prinsip tindakan dalam arti kausal maupun prinsip-prinsip demonstrasi pembuktian.
Juga ada juga pandangan yang menjadi dasar penopang dari semua gejala. Hipostasis adalah sesuatu yang menjadi dasar penopang segala sesuatu. Sesuatu yang padanya tergantung eksistensi dari yang lain dan biasanya eksistensinya tidak tergantung pada yang lain. Sesuatu yang nyata dilawankan dengan eksistensi yang hanya tampak saja atau ilusi. Sesuatu yang tanpanya sesuatu tidak ada, tidak akan ada. Tidak akan mengalami proses menjadi sesuai dengan hakikatnya. Dan pandangan yang lain juga mengatakan sesuatu yang di dalamnya ciri-ciri melekat, sesuatu yang sifatnya tetap memiliki sifat, tetapi dirinya sendiri tidak memiliki sifat ciri. Artinya substansi dalam bahasa Yunani adalah, substansi yang paling baik adalah istilah Yunani yang menangkap arti macam ini adalah ousia atau hipokeimenon. Bagaimanapun ousia pada gilirannya berarti baik substansi maupun esensi, dan hipokeimenon berarti benda konkret, substantum, serta subjek. Dengan demikian keadaannya sudah rumit sejak semula. Itu menurut pandangan filsafat. Karena itu saudara, kata arke di dalam Wahyu 3:14 bahwa Yesus Kristus firman yang amin ini bukanlah suatu permulaan saudara, bukanlah awal dari segala ciptaan. Melainkan dalam teks Wahyu 3:14 adalah menunjuk kepada Dia, Yesus Kristus, yang dalam Wahyu 1 ayat 1 bahwa Dia adalah Yesus Kristus, Dia adalah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Hal ini tepat seperti yang dinyatakan oleh Anaximandros tadi saudara, ketika ia menjelaskan apa itu substansi. Substansi atau prinsip dasar yang mendasari semua hal yang ada. Kata ini dipakai pertama kali dalam arti filosofis oleh Anaximandros. Ia memakainya dalam arti sumber dari segala sesuatu yang ada, yang sudah ada dan yang akan ada. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah firman Tuhan Allah, Legi Kyrios Hotheos, dan ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa. Dialah penyebab segala ciptaan. Dialah penyebab terjadinya sebuah penciptaan. Yesus Kristus adalah causa prima menurut kata arke yang ada pada Wahyu 3 ayat 14. Tuhan Yesus memberkati. Amin.